Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samuel Agustinus dari program di studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 4520019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sesuatu presentasi dengan tema How to Get Ideas. Bagaimana caranya kita mendapatkan ide, merefine ide tersebut, dan membuat suatu hal yang baru, membuat proyek, membuat barang, membuat jasa dari ide tersebut. Salah satu bagaimana cara kita mendapatkan ide merupakan design thinking. Di sini saya akan membicarakan tentang design thinking. Apa sih itu design thinking? Design thinking merupakan tahap di mana kita berusaha untuk memahami konsumen dan mencari masalah dalam upaya untuk mencari solusi dan strategi yang mungkin belum dipahami dengan pemahaman kita yang saat ini. Kenapa sih kita harus melakukan design thinking? Design thinking membantu kita sebagai developer untuk memahami konsumen dan membantu untuk membentuk empathy atau empati dengan konsumen atau user. Di sini saya banyak menggunakan kata user di presentasinya. Alasan lain mengapa harus mencoba design thinking, bukan harus, salah satu alasan mengapa design thinking itu hal yang baik ketika dilakukan dengan benar. Design thinking membantu kita sebagai developer, seperti yang sebelumnya saya katakan, memahami user, memahami konsumen, dan memecahkan permasalahan yang belum dipahami secara baik ataupun yang belum dipahami secara tidak diketahui sama sekali gitu. Nih, ketika kita masuk ke dalam design thinking, ada beberapa step di mana kita akan sebut framework di sini. Di sini sudah saya tampilkan frameworknya. Di sini ada 3 step. Yang pertama adalah step understand, yang kedua step explore, dan yang ketiga step terakhir materialize. Kita akan coba mulai di step understand. Di dalam step understand ada 2 step lagi. Yang pertama adalah step empathize dan yang kedua step define atau defining. Kita di sini mau berbicarakan tentang empathize. Apa sih itu empathize? Tahap ini merupakan tahap di mana kita melakukan research, mengumpulkan data-data dalam upaya untuk memahami user. Apa yang user katakan, apa yang user pikirkan, apa yang user lakukan, apa yang user rasakan tentang produk atau jasa, dan mencari di mana sih permasalahan dan mengobservasi permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di user, yang ada di pengguna. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu merupakan apa sih yang memotivasi konsumen atau di mana mereka merasa frustasi. Tujuan dari step 1 empathize ini adalah mengumpulkan data-data sehingga kita dapat melihat dan melihat apa sih perspektif konsumen, perspektif user, dan kita dapat berempati dengan konsumen. Sesudah kita mengumpulkan data-data, kita sudah melakukan research, kita sudah mengumpulkan data-data, sudah lengkap datanya, kita bisa maju ke step yang selanjutnya. Step selanjutnya yaitu di sini define. Combine all your research and observe where your users' problem exist. Di tahap ini kita dapat mengumpulkan data yang kita dapat dari step sebelumnya empathize. Pada tahap ini lebih condong mencari permasalahan pengguna atau user dan mencari kesempatan dan peluang untuk inovasi dan juga memperbaiki permasalahan yang ada. Bisa juga
memperbaiki permasalahan yang ada pada produk sebelumnya. Hal yang dapat membantu dalam proses tersebut merupakan data yang sudah dikumpulkan. Kita mengobservasi data tersebut dan melihat permasalahan umum di mana banyak permasalahan yang terjadi di poin-poin yang sudah kita kumpulkan. Misalkan hampir semua poin yang kita kumpulkan memiliki satu permasalahan umum, dan itu bisa kita lihat dan coba kita pecahkan. Lalu ketika step ini juga kita bisa memikirkan kenapa misalkan ide ini belum ada yang menyelesaikan, misalkan ide ini belum ada yang membuat. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ide tersebut emang susah dipecahkan. Lalu yang kedua, ada ide atau permasalahan tersebut sangat tidak dianggap penting, jadi tidak ada company yang menganggap permasalahan itu worthy atau bisa dipecahkan dan sell di market gitu. Jadi bisa dipikirkan itu pada step yang kedua. Lalu kita mulai maju ke step yang ketiga, step ideate di dalam ruang lingkup explore. Ideate. Pada tahap ini, developer dapat brainstorming, memasukkan ide, dan dapat memecahkan masalah pengguna atau user. Pada tahap ini, developer dapat mulai memutuskan ide dari setiap member, lalu menggunakan ide tersebut dengan cara melengkapi antara satu ide dan ide lainnya. Misalkan kita punya satu member yang memiliki ide cukup baik, namun masih ada flaws, masih ada permasalahan di ide tersebut, dan member lain bisa menutupi kesalahan tersebut. Dalam step ketiga ideate ini, developer atau tim dituntut untuk kreatif dan bisa menyajikan ide-ide yang gila, tapi ide tersebut bisa berguna. Maksudnya ide ini, kekreatifan ini bisa membuat sebuah tim, sebuah developer beda dengan yang lainnya, beda bagaimana cara mereka memecahkan suatu masalah, bisa membuat suatu company beda dengan yang lainnya, bisa membuat suatu company lebih baik dari yang lainnya. Lalu kita mulai masuk ke step prototype. Di step ini nggak usah dijelasin terlalu lama ya, nggak usah dijelasin terlalu panjang juga karena step ini sudah banyak yang tahu juga. Di sini saya tuliskan build real tactical representation for a range of your ideas. Jadi pada tahap ini merupakan tahap di mana developer mulai merealisasikan ide-ide yang sudah disepakati. Tujuan tahap ini adalah mencari komponen mana yang bekerja atau komponen mana yang tidak bekerja dengan baik. Ketika pembuatan prototipe, feedback merupakan hal yang penting di mana feedback itu dapat merubah suatu project menjadi lebih baik maupun menunda suatu project gitu. Karena itu feedback sangat penting. Feedback bisa didapatkan dari developer itu sendiri, tim develop itu, maupun dari market atau dari teman-teman terdekat, atau misalkan kita bisa mendapat feedback dari manapun, dari diri kita sendiri, dari orang lain. Lalu step keempat itu merupakan akhir dari step explore. Kita mulai masuk ke step materialize atau materialisasikan, di mana kita mematerialisasikan ide-ide atau data-data yang sudah kita kumpulkan menjadi suatu produk. Dalam materialize ini kita punya dua step lagi. Yang pertama step test dan yang kedua step implement atau implementasi. Step 5, test. Tahap ini merupakan tahap di mana kita testing prototipe yang sudah dibuat dan mengumpulkan feedback dari user. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu, apakah produk ini berfungsi, apakah user experience-nya improve atau membaik. Ketika kita melakukan step 5 ini,
kita dapat melakukan step 5 ini dengan berbagai macam cara. Yang pertama pameran, yang kedua contohnya misalkan kita bisa testing luas di market gitu, testing prototype yang biasanya disebut beta type. Kalau misalkan di aplikasi sih dia keluarnya belum alpha, masih beta, dia masih mengumpulkan data-data feedback dari user. Lalu sesudah step 5 testing, di mana kita mendapat feedback dari user, kita dapat mengimplementasikan feedback tersebut dan memperbaiki produk kita. Seperti namanya, tahap ini merupakan tahap di mana developer mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dan membuat ide tersebut menjadi kenyataan. Step ini ketika kita sudah selesai melakukan eksperimen, ketika sudah tahu apa produk yang akan kita buat, dan kita akan membuat produk tersebut menjadi marketable, bisa dijual, bisa digunakan secara baik. Kesimpulan dari design thinking ini akan saya jelaskan dari step 1 sampai ke yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari step 1 sampai ke 6. Step 1, empathize. Di sini kita mulai mengumpulkan data, research, di mana si user menghadapi masalah, kita mengumpulkan ide tersebut. Oh, ini ternyata nggak praktis. Gimana sih caranya bikin praktis gitu? Lalu yang kedua, kita mencari define, kita mencari permasalahan, pinpoint permasalahan. Jadi kita sudah mengumpulkan data dari step empathize, kita sudah mengerti perspektif si user, kita mulai mengumumkan poin-poin dari si permasalahan itu dan mencari permasalahan umum di poin-poin tersebut. Jadi kita bisa mengerti permasalahan apa sih yang sering dihadapi. Lalu di step yang ideate, step yang ketiga kita sudah mulai menyajikan ide, kita sudah mulai brainstorming bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan umum itu. Permasalahan umum yang sudah kita define, yang sudah kita diskusikan di step yang kedua. Lalu step prototype, di mana kita mulai membangun prototype atau bahan uji coba produk dengan data-data yang sudah kita dapat dari 3 step yang sebelumnya. Sesudah selesai membuat prototype, kita testing prototype tersebut, melihat apakah user merasa terselesaikan masalahnya, melihat apakah produk ini dapat dipasarkan dengan baik, melihat apakah produk ini dibutuhkan, apakah produk ini berfungsi, apakah produk ini baik. Lalu ketika kita sudah mendapat feedback dari user dari tes, kita bisa mulai mengimplementasikan apa feedback dari user. Misalkan, oh ini user interference-nya masih kurang baik, masih kurang bisa dimengerti dengan baik. Jadi kita mulai mengimplementasikan cara bagaimana si user interference itu bisa dimengerti, bisa digunakan dengan baik dan mudah. Di step implement ini juga kita sudah mulai memproduksi, kita sudah mulai memperbaiki produk, kita sudah mulai memasarkan produk. Sesudah step implement ini sebenarnya masih ada step lain, cuman step itu sudah di luar lingkup dari design thinking, itu sudah masuk ke dalam proses penjualan, proses marketing, dan lain-lain banyak lah. Jadi ketika kita membicarakan bagaimana kita memulai startup, bagaimana kita mendapatkan ide dan merealisasikannya, design thinking hanya sampai di implement, sampai kita bisa membuat produk tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila saya masih banyak kurangnya, dan saya tahu saya masih banyak kurang. Mohon dimaafkan karena saya masih belajar.
Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih untuk Ibu dosen, terima kasih untuk teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera.